Buat gue yang paling terpenting dalam hidup adalah bahagia. Gue mau makan, anjing duit tinggal 18.000, dapat apa nih hari ini? Pernah itu? Pernah. Sampai kesini-sininya gue merasa kayak gue seperti nggak layak jadi ayahnya. Melupakan penyesalan-penyesalan yang udah lu lakuin di masa lalu, penyesalan apa yang pengen lu obatin? Cangkruk episode 6, Buluk Super Glad. Waduh, ngeri. Episode tersopan. Aduh, sebelum kamera ini nyala gue menyaksikan pemandangan yang nggak mungkin disaksikan oleh fans-fans lu di luar sana. Anak punk rocker, vokalis band Super Glad, pakai autan mau syuting. Nyamuk kebon cuy. Ya enggak? Kena corona enggak, kena DBD kan enggak lucu. Oke, thank you banget. Sama-sama, Dik. Udah nyiapin waktu. Jadi minggu lalu gue sempet mampir ke kontennya Bang Buluk, catatan si Buluk. Kebetulan udah tayang, nanti linknya gue taruh di deskripsi kalau misalkan lu belum nonton. Gua kaget banget waktu diundang, diajakin mampir ke konten itu karena gue pikir semua orang yang ada di konten itu tuh orang-orang rare gitu, orang-orang punya karya, orang-orang idealisme tinggi, orang-orang yang punya pemikiran yang luar biasa. Tahu-tahu ngajak gua. Dan beneran kan nggak masuk ke skena fans lu? Oh, masuk. Masa? Coba udah berapa sekarang Andika? Belum seminggu. Berapa itu, Pak? Belum seminggu buat ukuran gue ya, ukuran catatan si Buluk. Itu udah termasuk begede. Tapi kan lu udah dapet kritik-kritik, ya yang diundang nggak artis mainstream gitu-gitu. Ah, gua bodo amat. 31. Per hari ini 31. Belum seminggu loh. Belum seminggu. Udah 31.000. Hitungannya oke. Hitungannya oke. Tapi buat fans lu kan nggak oke. Nggak juga. Kalau gua gini, gua kan berteman sama siapa aja. Lihat saya gini, dari zaman SMA, gua temenan, SMA gua di Percik cuy. Nah. Dalam tanda kutip lumayan kelas menengah ke atas, ya kan. Gue gaul dengan anak-anak mobil sama Abi, Matora mainnya gitu-gitu. Tapi rumah gue di daerah Kayu Manis, Matraman, di mana isinya ada gang Talib, ada gang-gang kumuh dan segala macam. Jadi gue gaul ke dari bawah, atas sampai bawah, sampai atas sampai bawah. Jadi akhirnya begitupun pertemanan gue di kehidupan sehari-hari dari pergaulan lah, main sama musisi yang boleh dibilang sangat underground, dari memang punk rock yang anti media segala macam, sampai berteman sama seorang Ardhito Pramono, kayak gitu. Jadi buat gue luas aja. Bokin gue kan juga main sinetron. Jadi gue kenal juga pemain sinetron banyak. Iya. Kemarin pas gue ngikutin bacain komen udah mulai deg-degan aja. Anjing nih, pasti gue dikata-katain alay lah apa segala macam. Aman kan? Malah sih oke. Malah ketawa-tawa. Iya. Nah, berarti masalah omongan orang terhadap penilaian terhadap lu nggak penting ya buat lu? Nggak penting buat gua. This is my life gitu kan. Jadi mau lu ada yang ngomong, wah Bang Buluk kok begini-begini. Sama kayak di zaman dulu, zaman di era-era punk rock lagi idealisnya, itu Super Glad banyak yang benci. Karena manggung dengan brand-brand sponsor besar, wah komersil loh, bla gini-gini. Gue bodo amat. Gue yang jalanin band gue gitu. Toh gue nggak ngapa. Akhirnya ujung-ujungnya kan tetap ya kita berteman aja. Lu di jalur lu silakan gitu. Gue di jalur gue silakan. Lu nggak memilih jalur itu karena apa? Karena lu menganggap bahwa ya itu mendorong juga karirnya Super Glad dan kawan-kawan. Jadi waktu itu gue berpikir gini, gue pengen bermusik supaya karya gue dikenal. Bukan duitnya ya, karya gue dikenal. Duit gue nomor sekian. Gue manggung di acara-acara skena yang nggak bayar Super Glad juga sering banget. Tapi gue pengen karya gue ini bisa diterima orang, dari mulai kalangan yang memang nggak ngerti atau kalangan yang memang sudah mengerti. Let's say ambil tagline yang dibikin sama Fat Mike, it's my job to keep punk rock elite. Oke. Ini ya gue pakai tagline ini kayak gitu. Jadi akhirnya gue main di mana aja, di pensi gue main, ke acara skena underground bawah tanah yang memang benar-benar brutal gue main. Jadi akhirnya tapi gue berteman dan mereka hampir kebanyakan alhamdulillah salut, anjing lu bisa ya jalanin ini semua. Aman bro, selama kita nggak menghina aliran musik lain dan segala macam, aman-aman aja. Lu tiap manggung di stand mic lu ada Slayer merah, itu ada artinya nggak sih? Perhatiin juga dia. Jadi tangan gue sering keringetan. Basicnya tangan gue sering keringetan awalnya. Terus gue setiap manggung tuh gue ngelap ke celana, atau nggak gue manggil kru gue untuk ambil anduk kecil dan segala macam. Terus kayak gue ngelihat Steven Tyler awalnya, dia pakai Slayer kayak gitu-gitu kan.
Tapi gue kalau kayak gini, kayak gue glam rock amat nih, gue mikir gitu kan. Nah, Slayer merah itu dengan motif paisley, gue terinspirasi dari Mike Muir, dia tuh vokalisnya Suicidal Tendencies, cuman dia warna biru. Dia selalu pakai di kepala segala macam. Akhirnya gue menyalurkannya ke stand mic gue diikat gini, lucu juga kali ya. Jadi gue pengen ada ciri khas dari gue manggung karena gue sambil main gitar kan. Gue cek dulu Slayer mana, gue taruh terus gue dari jauh. Oh oke juga nih. Nah udah akhirnya gue pakai identitas. Sekalian buat kalau keringetan gue ngelapnya di situ. Oh, gue pikir ada message atau apa gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi nempel jadi identitas. Lu tadi bilang duit lu nggak terlalu penting. Ya. Omongan orang terhadap karir yang lu pilih juga nggak terlalu penting. Terus yang terpenting buat Buluk Superglad di hidup lu itu apa? Buat gue yang paling terpenting dalam hidup adalah bahagia. Karena bullshit kalau orang bilang nggak punya duit nggak bahagia tuh buat gue bohong lah, bullshit lah. Bahagia tuh tak ternilai dengan lo di rumah doang nggak punya apa-apa tapi lo bisa seneng ya kan. Pokoknya bahagia lah. Titik yang buat gue yang paling penting adalah ketika hidup tuh kita bahagia. Jadi akhirnya ketika kita bahagia pasti lo bersyukur mulu. Iya sih. Ya kan, nggak akan bermohon. Iya. Orang yang udah punya duit tapi nggak bahagia bermohon. Iya, betul. Gitu. Nah, tapi kalau ngomongin bahagia, kadang kalau dikembalikan ke mayoritas orang, hidup tuh kan naik turun ya. Lu pasti ngerasain itu juga. Orang kalau lagi naik mah bahagia terus gitu. Tapi pas lagi turun tuh ngerasanya nggak bahagia. Nah, ini yang paling PR nih. Ini pertanyaan cakep cuy. Nah, gue pernah turun dan gue pernah nggak bahagia. Nah, akhirnya gue mengalami fase di mana gue akhirnya ngegerutu, ngedumel, frustasi. Lu marah nih sama dunia nggak adil nih. Segala macem. Bahkan ketika almarhum istri gue meninggal, gue pun tidak bahagia. Jadi benar-benar gue semuanya gelap, suram, sama sekali nggak menikmati hidup. Dari situ gue belajar dari keterpurukan gue itu, gue kalau gue begini terus, gue akan semakin nyungsep gitu kan. Akhirnya pemikiran gue simpel, peribahasanya tuh di atas langit ada langit. Ya. Gue berpikir bahwa kesengsaraan gue ini dalam tanda kutip keterpurukan gue harus gue bangkit lagi pelan-pelan. Susah memang. Tapi mindset gue twist terus. Bahagia, senang, bersyukur. Kayak misalnya kayak gini. Gue mau makan, anjing duit tinggal 18.000, dapat apa nih hari ini? Pernah itu? Pernah. Oh, terus? Telur asinnya sama nasi udah 9.000 nih waktu itu. Terus malam apaan lagi, bingung kan. Tapi akhirnya gue bersyukur aja kayak, kayaknya lu makan nasi, telur ceplok, wah anjing ini nikmat banget. Ketika lu gue nonton film The Secret. Oh, gue nonton juga, kan? sama baca bukunya. Sama baca bukunya kan? Terus. Kayak lo merubah mindset lo tuh kalau ketika lo bilang ini makanan ini enak, walaupun itu nggak enak, itu akan jadi nikmat. Jadi gue boleh dibilang rada semi sakit jiwa juga sih. Telur ceplok sama kecap doang, kayaknya gue lagi makan yang nikmat. Tapi itu berhasil loh. Iya, karena kekuatan pikiran berhasil. Dan akhirnya gue bisa hidup dengan kayak gitu. Dan akhirnya gue pun bahagia. Cuman kan kita namanya hidup kalau tanda kutipnya pengen apa kan harus ikhtiar kan. Jadi mau nggak mau lo ngejalanin A, ngejalanin B, lo niat untuk kesananya. Nah, tapi ketika lo semua ngejalanin penuh mood yang enak, penuh bahagia lah itu, mau nggak mau lo akan enak. Kasarnya lo keluar rumah nih, lo seneng, jalan set macet cuek aja, senyum, hahi. Orang kelas tan tintin, ya udah cuek. Tapi kalau lo lagi keluar rumah udah nggak enak, udah segala macem, papasan di perempatannya ngeret. Anjing, gitu kan. Gue nggak mau karena lu udah ini. Tapi kalau lu keluar rumah udah senyum, fun, lu udah bangun tidur udah bersyukur. Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan, mau segala macem. Kopi doang, gulanya habis lagi. Ntar aja di sana dah. Yang penting kita fun aja. Di sana juga ada kan. Positif terus thinking. Pasti. Nah, orang yang udah sampai situ kan berarti emang udah ngerasain hidupnya naik turun, Bang. Wah, turun banget. Turunnya, kirain bentar lagi tanyakan, tahunnya turunan lagi. Nah, apa kira-kira yang membawa lu sampai titik ini? Lu pernah ngalamin jaya, pernah ngalamin menciptakan karya-karya besar, orang semua naruh respect setinggi-tingginya sama Superglad dan apa yang lu capai. Lu sampai di titik ini, sampai di konten lu ngeluh, iya sekarang gue cuma bawa Kimco. Apa kira-kira yang membawa lu sampai ngeluh bahagia lo itu. Gue cuma bawa Kimco, tapi kayak pride. Tapi pride ya. Gue punya dulu Kimco. rasanya kalau lu punya Harley kan, wah ini pride gue nih, jadi kesuksesan. Jadi kalau gue bilang gue cuma bawa motor Matic jelek kan itu nggak pride, gue bawa Kimco. Pride gue sama hidup gue, ngiklan jadi. Tapi gue pride. Nah, buat gue gini, gue pernah
titik terendah banget lah. Sampai lu nggak punya apa-apa, lu nggak punya pekerjaan, ngeband pun lu udah stuck buntu, mesti ngapain lu males ya kan. Terus, wah semuanya nggak ada nih, pemasukan nggak ada, apa nggak ada, di mana lu malah harus menjalani hidup. Sampai akhirnya gue berpikir, ya gue bilang tadi di atas langit ada langit, aduh pasti ada orang sih lebih susah dari gue kayaknya. Masa gue se-frustasi ini sih nih kayak gitu. Coba melangkah dari macem-macem gue ngejalanin. Wah, bikin konten YouTube esek-esek dulu awal-awal. Pernah lu? Pernah main konten YouTube 18 plus. Oh iya? Lu ngundang cewek-cewek populer gitu? Iya, pokoknya yang gede dah. Minta dong linknya. Ada ntar gue kasih. Ada apa ada yang nonton, aduh udah mas apa namanya? Studio 18 Project apa pokoknya gue lupa ntar gue tanya temen gue deh. Demi menggait view supaya ada duitnya. Oke, lumayan dapetnya. Misalkan kadang-kadang ada sponsor tuh, sponsornya kayak built-in lah jatuhnya. Kopi yang bikin kopi gereng gitu. Oke, dapat tuh gue 500.000 lumayan gitu. Jajan. Jadi dan itu penontonnya kan jutaan cuy. Iya. Pokoknya ada belahan, ada tete. Otak ngeres YouTuber ngeres. Karena penonton nggak mau mikir, Pak. Padahal sorry dibilang ya Cici lo cerita-cerita. Oh itu ada ceritanya. Ada gitu. ceritanya. Kayak sketsa gitu. Kayak sketsa persis. Lu jadi orang sangean di situ. Jadi gue misalkan kayak di suaminya. Yang lemah syahwat gitu. Terus istrinya selingkuh sama ojek online gitu. Bang, jubah lu tuh kan punk rocker di panggung gitu. Pada saat itu gue udah nggak tahu mesti ngapain, maksudnya itu gue bilang gue menghiatuskan diri dari dunia perpangrokan atau dunia musik. Gue baru tahu nih. Jadi akhirnya gue menghiatuskan diri kayak nggak ngikut gitu musik-musik lagi, untuk gue malah ngikut udahlah gue nyari duit di sini aja, bantuin temen apapun, gue apapun ngekru. Bahkan ada temen gue, ada band, gue pernah ngekruin The Fly dulu. Ketika gue ngekruin ke dia, itu si drummernya ngomong, anjing, Bang Bos, gak enak atuh gue dikruin sama lu, sampai kayak gitu. This is profesional, yang penting gue dapet duit. Tapi buat gue, selama gue menjalani itu dengan bahagia, udah fun, naikin alat, anjing berat coy, gitu. Gue nggak ngegerutu gitu. Dulu lu mau gitar tinggal minta. Nah tapi ya itu akhirnya gue jalanin aja. Nah titiknya kenapa gue menikmati itu, karena ketika gue bilang tadi, ketika gue lagi di bawah terus gue merasakan keterpurukannya, gue rasain, wah malah makin nyungsep. Ketika lo terpuruk, lo menyendiri, kayak malas hidup dan segala macam, malah bahaya. Mendingan pas keterpurukan gimana caranya gue bangkit ya. Bangkit ngelangkah, aduh dapetnya gini doang lagi, udahlah hajar lah, aduh dapet ini doang ya, kayak baru ngelangkah set, anjing gue diajak main YouTube jadi lelaki lemah syahwat, gue kayak gini, mau nggak mau udah hajar belah dah kayak gitu. Apa nama itu dia, harus nonton itu. Weekend Project, nah itu dia tuh, terbuka ada. Iya bang, tapi kalau ngomongin itu kan tadi gue tanya apa kiranya yang lu membawa lu ke titik ini, karena kalau ngomongin sukses, semua orang siap buat sukses. Tapi untuk turun dari kesuksesan, nggak semua orang siap. Apa lu dulu terlalu misalnya, wah gua dulu pas sukses terlalu hedon, atau gua terlalu boros, atau gua terlalu nganggep semuanya akan sama terus gitu. Atau apa, kesalahan apa yang lu buat? Gue tidak memikir ke depannya, bahkan ada. Jadi gini, ketika kita lagi sukses, yang kita nggak mikir ke depan. Gitu. Jadi pada saat itu, jadi lu nggak mikir kalau itu akan lu raih cuma sementara gitu. Karena kayak nggak mungkin. Saya gini, pendapatan lu sebulan sekian, ya kan? Lu punya tabungan, lu punya ini. Berapa paling banyak lu kantongin dulu sebulan? Banyak dah. Ratusan ada? Lebih. Wancing. Cuman maksud gua gini, ketika gua lagi sukses, gua tidak ingat yang namanya berbuat baik. Gua berbuat baik ya. Sedekah tetap menjalani itu semua. Cuman gue tidak melihat kalau kita jatuh akan seperti apa gitu. Oke. Jadi akhirnya gue nggak mikirin itu. Kayak lu takabur, ada masa iya gembel gitu, kayak gitu lah kasarnya. Terus pas lagi gue melakukan itu, keserakahan yang terjadi nih. Lu udah punya segalanya nih, udah cukup sebenarnya hidup lu. Tapi lu kayak kurang, lu masih pengen punya lagi yang lebih.
let's say gue waktu itu udah punya brand clothing, udah punya bengkel motor, udah punya segala macam. Gue masih pengen punya one stop shopping gede yang ada barbershop, ada coffee shop, ada bengkel, ada itu. Niatnya kayak gitu-gitu. Nah semua itu lu paksakan dengan keadaan lu yang pada saat itu sebenarnya belum siap. Kayak gitu. Jadi let's say misalkan lu minjem ke bank. Oh, oke. Macam bla bla bla. Lu memaksa itu terwujud segera gitu. Okay, Harusnya padahal ya ini aja udah aman kok. Soalnya kalau mimpinya kan nggak salah kan. Iya, Gue mimpi nggak punya salah. one shopping itu kan nggak salah. Cuman terlalu maksa. Oke. Itu kesalahan gue. Kayak maksa gue harus bisa. Wah harus ini. Pengen instan. Ya akhirnya buat gue malah menjadi bumerang buat gue, berantakan semuanya. Kita nggak akan tahu ketika gue buka brand clothing, tiba-tiba ada fase di mana clothing se-Indonesia pun turun. Oke. Ya kan? Turun, mau yang gede-gede pun pada turun. Bener. Nah gua clothing yang baru bukan turun lagi, bablas. Sementara modalnya gede. Modalnya gede, ya kan. Ikut pameran, ikut ini, ikut itu kan kita butuh modal gede. Terus kayak misalnya bengkel motor, misalnya custom, ya kan. Di saat lagi musim, wah tiap hari yang datang mau bikin motor banyak banget, sampai gua tolak. Ketika nggak musim, yang ganti lampu senen nggak ada, ya kan? Iya. Nah, gua harus listrik apa segala mau nggak mau kan stuck. Iya. Nah, dari situ akhirnya apa yang gua bikin dari segi bisnisnya gua lumayan turun, bangkrut kasarnya. Dari segi keserakahan gua harus punya kewajiban untuk membayar pinjaman kan. Wah, mau nggak mau, amburadul. Itu tuh yang lu kelilit itu. Iya. Akhirnya gue benar-benar pusing, anjing. Ini gimana cara balikin? Pendapatan nggak ada. Sebenarnya lu nggak ada background bisnis tadinya? Nggak ada. Cuman karena kepengenan gua kayaknya punya momen nih. Hitungan gembel aja. Modal sekian, pendapatan sekian, profit sekian. Oke, gitu doang. BEP dalam waktu sekian. Iya. Iya. Teori gembel. Iya benar. Gua juga sering kejeblos begitu. Iya. Tapi kan kalau masalah itu kan gua kemarin diceritain dari anak-anak tim lu juga. Kalau lu dulunya kan keluarga lu kan sultan. Iya. Di masa itu tuh lagi gimana situasi keluarga lu? Oh, kalau pas kejadian gua ini. Jadi gua tipikal orang yang jarang minta. Dalam arti gua nggak. Padahal sebenarnya bantuan itu bisa dapat dari keluarga. Iya. Okay. Gua jarang minta. Kayak ada gengsi juga. Gua pengen kayak misalkan secara arogannya. Pas gua berhasil, lu lihat nih, wah, anak lu udah begini sekarang, jadi itu adik lu begini sekarang, ingin pembuktian ke orang tua dan ke kakak-kakak. Oke. Karena gue satu-satunya orang di keluarga yang tidak bekerja secara tanda kutip instansi. Oke, paham. Gitu. Bokap dari salah satu dari Bulog lah, ya kan, pejabat. Gitu. Kakak gue semuanya Bulog semua. Oh gitu. Zaman KKN ya. Berarti lu selama hidup lu di keluarga lu didonder mulu dong? Lihat tuh kakak-kakak lu, lihat tuh lu mau jadi apa sih lu gitu-gitu. Didonder itu sih enggak gitu. Gue dikasih pilihan jalan lu mau kemana. Kakak gue pun dikasih pilihan jalan mau kemana. Cuman gue pun kalau memang mau kerja di instansi ayo dibantu. Oke. Gitu. Tapi memang guanya nggak mau, gue pengen musik ya udah kalau memang nggak dipaksakan sama keluarga. Cuman pada saat itu gue satu-satunya anak yang udah tak paling bungsu yang belum punya rumah. Oke. Kasarnya. Yang lain udah punya rumah, udah punya mobil bagus dan segala macam. Gue masih ngontrak. Gitu. Gue pengen membuktikan kalau gue bisa loh, kayak gini-gini dan segala macam. Intinya ke situ. Terus akhirnya pas kejadian itu mau nggak mau memang keluarga akhirnya bantu juga untuk menyelesaikan beberapa, bahkan orang-orang terdekat dan segala macam pun membantu gitu. Cuman jadi akhirnya gue yang ingin membuktikan kesuksesan gue malah membuktikan kegagalan gue kayak gitu-gitu. Dari situ akhirnya gue banyak ngomong sama nyokap yang udah sepuh juga ngomong, matakna ulah sarakah jadi jalma teh, gitu. Jangan serakah jadi orang tuh gitu. Udah dikasih rezeki segitu, udah terima gitu. Gue dengerin nyokap, orang-orang yang dekat, udah lo nggak boleh gitu-gitu lagi lah gini. Yes. Jadi akhirnya gue menerima wejangan dari orang tua, dari teman, dari orang-orang terdekat, dari pacar dan segala macam yang akhirnya gue ya udah. Tapi memang untuk balik melangkah lagi nggak langsung instan jebret. Ayo, gue udah siap nih. Agak. Walaupun dikasih wejangan itu butuh 2 tahun gue untuk melangkah lagi gitu. Tapi kan serakah sama ambisi itu kayak teman dekat kan?
Itu 11-12. Iya, agak sulit membedakan mana serakah Mana ambisi. Berarti setelah kejadian itu, apakah lu jadi orang tidak berambisi lagi? Atau? Nah, justru jadi berambisi untuk untuk menjadi yang lebih baik niatnya. Ambisi gua akhirnya gua harus ambisi untuk gua menjadi lebih baik. Gitu. Jadi dalam arti apapun perjalanannya, jadi baik dalam arti jadi baik dalam pergaulan. Jadi baik dalam sifat sendiri, jadi baik dalam segalanya gitu. Kayak yang tadi gue bilang, dulu gue keluar rumah macet ngegerutu gue. Gitu. Dipepet angkot dikit gue palangin angkotnya gitu. Jadi standar kesuksesan lu berubah lah ya? Berubah. Kalau dulunya mungkin ukurannya dari apa yang lu buat, apa yang lu hasilkan. Sekarang tuh apa yang lu bisa nikmati per hari. Betul. Gitu. Anjing sih. Gokil sih. Walaupun token gue bunyi tit. Waduh, gue gak gerutu dengan senyum. Udah bunyi aja lah, kayak gini. Tapi fans lu gimana bang? Pernah ngeliat lu sehebat itu di atas panggung? Mereka masih loyal nggak sama lu sekarang? Masih, justru malah makin respect. Banyak fans, temen dan segala macam yang menyemangati, ayolah Om Bul bangkit lagi, ayolah Om Bul semangat lagi gini. Dan semuanya selalu ngasih semangat. Bahkan ketika gue terpuruk, sebenarnya mereka nyari gue gimana, cuman gue memang menghilangkan diri dari dunia itu yang benar-benar gue, udahlah gue hilang aja dulu gitu. Ternyata mereka nyari selama itu. Jadi pas ketika gue keluar, mereka tuh benar-benar rindu, mereka benar-benar pengen, ayo Om Bul semangat lagi. Bahkan awal gue balik aja, ini sedikit sinetron sih. Kenapa tuh? Gua baju boleh dibilang beli kalau nggak dari online yang murah meriah, yang penting brandnya nggak kelihatan palsu-palsu amat gitu kan. Gue beli sepatu pun gitu. Ketika gue keluar, kayak misalkan gue mau ngeband lagi, gitar udah nggak punya sama sekali. Terus gue ngomong sama yang punya Radix gitar, Mas gue pengen ngeband lagi dong. Wah ayo, ngeband lagi lah, semangat lagi gini. Tapi gue nggak punya gitar. Lu mau yang mana? Gue bikinin. Anjing, baik banget. Jadi banyak orang baik. Gue nggak punya kaos gue, aduh gue mau ini. Tapi foto kaos gue udah pada jelek-jelek, ini segala macam, ini kayak gimana gitu. Terus gue ngomong sama temen gue, Brad, pengen aktif ini lagi, main musik lagi, emang MC gitu-gitu. Tuh aktif atau Brad? Boleh ini nggak bagi brand lu buat gue pakai lah, buat sekarang. Lu ke toko ambil yang lu mau berapa aja. Jadi wajib. Dan ada si A denger kalau gue ngambil toko ke si B, si A nelfon gue lagi, lu ngambil di sini, ke toko gue juga lah, ngambil juga lah. Jadi gue pulang bisa bawa satu mobil tuh, baju dan segala macam. Nah itu dari situ gue kayak, gila banyak orang baik ya di sekitar gue kayak gitu. Nah akhirnya gue mikir tuh, kenapa gue nggak berbuat baik juga sama orang, kayak gitu. Udah banyak yang baik sama gue, semuanya pada ngasih. Sampai senar gitar gue dikasih, bayangin. Berarti energi bangkitnya lu itu banyak datang dari orang ya? Iya, semua teman-teman musisi segala macam pada nyemangatinnya itu luar biasa ke gue. Dengan gue kayak gitu, gue akhirnya berkaca. Kalau gue orang sampai segininya ngasih kebaikan, ngasih dukungan ke gue, masa iya gue nggak membuktikan ke mereka bahwa say thanks to lu udah bantu gue, lu udah dukung gue, gue harus membuktikan bahwa gue bisa sekarang. Kayak gitu. Kenapa ya pikiran-pikiran gitu tuh nggak ada ketika kita lagi hidupnya nyaman, sukses gitu? Itu. Kenapa ya? Lu mesti ngerasain gembel dulu. Iya. Ketika kita di atas angin tuh kayaknya kita lupa kita bisa ke atas situ tuh karena dorongan orang juga gitu. Kenapa ya selalu menjadi misteri lo itu? Gue dari zaman SMA udah dimanjakan dengan fasilitas. Jadi mobil gue punya, motor gue punya. Lu mau kemana nggak ada kekurangan. Lu mau ngajak cewek lu ke fire diskotik, yang itu ke Eben segala macem, ya kan? Ngajak Monik Martin dulu jalan-jalan lu bisa. Pokoknya gading. Nah, maksudnya ya gue bergaul di lingkungan yang boleh dibilang jet set. Bahkan gue berteman dengan mereka. Lu nggak ada kekurangan apapun, ya kan? Lu mau keluar negeri gampang tinggal ngomong, mah mau ke Singapura, mah mau ke gini. Sama siapa, sama teman-teman jalan, kayak gitu-gitu. Nah, tapi kan itu lu begini, minta terus dari dulu. Nah, gue dimanjakan dengan sering meminta kepada orang tua. Jadi alangkah baiknya buat para generasi milenial, jangan sering gini coy, kalau bisa lu gini. Kan? Jadi akhirnya pada saat itu ketika gue drop, gue lumayan mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Wah gila, gue minta mulu dari dulu ternyata ya. Gitu.
gue sadar kalau gue nggak pernah memberi. Gue selalu meminta. Bahkan ketika gue lagi mampu, masih aja gue kadang-kadang minta kayak gitu-gitu. Nah dari situ gue akhirnya mencoba untuk nggak lebih mintanya lebih bercanda. Token. Lebih kayak gitulah, bercandaan aja, nggak yang gimana kayak harus mengemis sampai mengemis. Nah dari situ gue belajar benar-benar bahwa wah kita hidup sebenarnya apapun bisa dilakuin sekarang, ya kan? Lu mau jadi apa aja tuh bisa menghasilkan. Nah itu yang menyemangati gue untuk masa gue nggak bisa lagi. Membuat konten cabul aja nggak gue planning. Ya, thanks to pandemi, mau nggak mau, nggak ngapa-ngapain, bingung. Gue dari mulai ngapain nih, gue nyari uang di mana ya? Gue hobi aquascape. Jadi gue waktu itu bangun aquascape, gue bikin jasa bikin aquascape ke orang, ke temen dan segala macem, jalan. Musim ikan cupang, wah gue ngerti, gue ternak cupang dan segala macem, jualan sampai sekarang juga masih. Sampai akhirnya gue bikin konten YouTube. Itu dari beberapa tahun lalu semua udah ngomong, lu bikin, tapi ada malas gue. Sampai akhirnya bikin juga. Soalnya lu ada basic penyiar ya. Iya awalnya pada ngomong gitu. Dan akhirnya karena kebaikan orang juga, lu undang datang semua gitu. Mereka bahkan mau bercerita hal yang mungkin selama ini nggak pernah diceritain di media. Gitu. Iya. Gua bisa nangkep sih lu bahagia dengan apapun yang lu terima perharinya gitu, bahkan lu mungkin menganggap biarin setiap hari jadi surprise lah buat lu. Memang orang nggak boleh hidup di masa lalu atau nggak boleh terlalu hidup di masa depan, ya kan? Buktinya tadi keserakahan yang lu ceritain itu lu terlalu hidup di masa depan, yang belum tentu kejangkau sama lu. Tapi kalau kembali lagi ke masa lalu, kalau seandainya di dunia ini ada obat penyembuh gitu, yang lu minum dan lu bisa melupakan penyesalan-penyesalan yang udah lu lakuin di masa lalu, penyesalan apa yang pengen lu obatin? Keserakahan sih. Keserakahan. Gue tuh tipikal orang yang segala sesuatunya pengen instan. Segala sesuatunya pengen cepet selesai, pengen kasarnya istilah pengen cepet kaya lah, ya kan? Kagak ada tuh, cepet kaya tuh kagak ada, gitu. Nah semuanya gue pengen seperti itu. Jadi kalau ada obat itu, gue akan lebih hitung-hitungan deh, ya kan? Dibilang pelit-pelit dah, ya kan? Gitu. Karena sekarang gue orang yang tanya asisten gue kemana punya duit segitu ya udah habisin. Dia yang selalu ngingetin ombol nabung gitu. Gue boro-boro nabung ya kan, dapat duit segini makan sop kambing yuk, dapat duit segini seafood yuk, gitu. Walaupun gue dalam hati ini boros juga gue, tapi ya gue udah mikir itu loh, kata boros juga gue ya. Nah, dulu nggak pernah gue ngomong gitu. Gitu. Dulu tapi kan cara lu menikmati hidup salah satunya dengan itu. Iya, kalau dapat rezeki hari ini lebih, makan sop kambing yuk gitu. Itu kan cara lu menikmati hidup biar bahagia. Kan? Iya. Jadi lu gak terlalu worry apa yang terjadi di depan kan? Cuman maksudnya gue sudah tetap harus berpikir dalam arti seenggaknya sisihin lah. Mau kata 20.000, 30.000, tapi gue naruh. Dulu mau boro-boro. Lu punya duit 100.000 keluar habisin. Gitu. Today is the day. Tomorrow lihat besok aja. Gitu. Kalau sekarang gue besok dapat di mana? Wah, besok cuma dapat dari nasi goreng ini doang nih, sponsoran. Wah, berarti gue sisain ini buat beli rokok, ini buat beli, udah gue pikirin kayak gitu-gitu. Udah di-manage lah ya. Bagus lah, berarti ada perubahan positif. Nah, pernah nggak lu semasa hidup lu yang barusan lu ceritain ya, mungkin ini cuma sekelumit doang yang tadi ceritain Bang Buluk dari sekian panjang perjalanan. Ada nggak lu pelampiasan kemarahan lu tuangin di tato-tato yang ada di badanmu? Sebelah kiri dan sebelah kanan punya makna nih. Apa nih? Ini zaman gua dark. Jahiliyah lah ya. Main judi. Wah, makanya ada dadu di situ. Iya. Perempuan. Biliar judi. Oke. Cekian. Semua dijudiin ya. Ini cherry ini apa nih? Ini sebenarnya kayak cuman pemanis di kejudian-kejudian. Oke. Macem-macem deh. Nah, ini lebih kayak ke sejarah musik gua. Ini gua suka Social Distortion. Ini memang Panther sama Rose tuh tato yang dimilikin sama role model gua, Mike Ness. Ini lagunya Superglad, Senjata. Nah, di sini lebih ke keluarga. Anak. Ya kan? Ini doa kerinduan gua ke anak gua. Ya kan? Ini yang sekarang.
Gitu. Oh, yang sekarang udah ada. sekarang, Oh, udah ada. Kenal dia. Gitu. Jadi Tapi fans lu juga udah pada tahu. Kemarin di kolom komen gue baca, wah bangsat udah pada tahu nih. Nah itu pesan kerinduan ke anak apa tuh? Tulisan, bentuk tulisan? gue bikin lagu Senandung Rindu juga, terus bikin kayak doa. Karena kan gue sama anak gue kan nggak bertemu kan. Ada. Itu apa yang terjadi sih bang? Kalau boleh lu ceritain. Sebenarnya intinya berat juga sih kalau gue ceritain ya. Maksudnya Karena gini, gue baru tahu faktanya kan baru dikit Ya, kemarin dari tim lu sebelum kita ngobrol di konten lu. Terus gue itu salah satu orang yang paling sensitif ngobrolin keluarga. Sensitif dalam artian tuh gue gampang kebawa gitu. Terus pas tim lu cerita sama gue kondisi lu dan anak lu dan keluarga lu, gue tuh sampai nggak bisa ngebayangin karena gue ngebayangin di rumah gue punya 5 anak, gue nggak ngebayangin nih gue berjauhan sama mereka dalam waktu sekian lama. Apa yang terjadi sebenarnya bang? Gue kalau secara permasalahannya, intinya kesalahannya dari gue. Dalam arti gue membuat kesalahan yang tadi gue bilang, gue sempat terpuruk, tapi gue kasarnya jadi kayak bukan melupakan, tidak bisa karena gue lagi terpuruk, gue tidak bisa membiayai A, B, C dan segala macamnya. Dan itu gue merasakan kesalahan gue yang kayak misalkan biaya sekolah, biaya apa yang gue nggak bisa biayain dan segala macam. Itu sih poin awalnya ya, poin awalnya di situ. Sampai kesini-sininya gue merasa kayak gue seperti nggak layak jadi ayahnya. Anjing, apa yang membuat lu ngerasanya? Karena lu nggak pernah punya waktu buat dia? Bukan nggak pernah punya waktu. Ya gue dari kesalahan-kesalahan yang gue buat itu kayak gue membuat malu namanya dia. Kayak gitu, membuat namanya. Sampai akhirnya boleh dibilang mungkin membuat malu nama keluarga. Ya akhirnya gue memutuskan untuk daripada nanti permasalahan gue ke bawah-bawah ke anak gue, mendingan gue nggak usah ketemu. Kayak gitu-gitu. Nah tapi dari situ membuat gue semakin jauh gitu. Kepinginan untuk ketemu mah buset. Gila dik, tiap hari gue berdoa. Makanya nih gue doa buat dia nih bener-bener hampir setiap hari. Setiap hari gue doa untuk dia. Kasarnya doa gue tuh sesimpelnya jangan pernah ngelupain gue. Intinya gitu. Lu cuma minta itu doang. Gitu. Jadi kayak misalkan gue pengen suatu saat gue sekarang gue punya keyakinan, dulu gue kayak kayaknya ini, tapi gue punya keyakinan suatu saat pasti gue bisa bertemu. Akan ada hari bahagia lah, gue bisa ketemu walaupun sudah hampir 10 tahun. Hampir ini 10 tahun. Pas di umur berapa nih? Ini umur 4 tahun, gue terakhir ketemu umur 6 tahun, sekarang udah 14 tahun. 14 tahun umur, mau 15. Nah, dia di mana? So far di Belanda. Belanda. Nah, gue nggak tahu ya, ada maksudnya ada rumor kalau memang sebenarnya ada di Indonesia dan segala macam. Cuman gue nggak tahu, gue maksudnya gini, gue mau nyamperin aja tuh gue takut. Takut lu ditolak? Ya, gitu. Gue masih kayak belum siap untuk ketika dia akan bilang gue nggak mau ketemu lu. Nah itu gue belum siap. Padahal kemungkinannya kan 50-50. Antara mau dan nggak mau. Nah itu, tapi kan gue ya. Tapi kalau lu nggak nyoba kan lu nggak tahu. Itu dia, makanya gue harus cari info dulu. Mau nerima, gue cari info dulu gitu. Kalau gue langsung datang, minta maaf ke keluarganya, gue minta maaf sama omanya dan segala macam, itu pengen banget gue lakukan. Gue minta maaf sama kakak-kakaknya almarhum, minta maaf sama omanya atas kesalahan-kesalahan gue mau minta maaf, gue mau benar-benar berubah semua dan mudah-mudahan gue sudah berubah dan segala macam. Yang pengennya gue tuh melakukan itu, tapi let's say misalkan omanya ngasih memaafkan, kakak-kakaknya memaafkan, tapi kalau dianya tidak memaafkan yang gue takutin. Itu loh. Jadi gue pengen tanya dulu deh orang-orang terdekat yang tahu di mana, nanya kayak misalkan kira-kira maafin gue nggak ya? Ntar gue coba-coba tanya. Bukankah makin lama nanti takutnya hatinya makin tebel? Nah makanya dari saat ini nih gue lagi benar-benar cari tahu gimana caranya mau nggak dia menerima gue. Setidaknya kalau dia mau menerima gue akan masuk ke ranah untuk minta maaf ke keluarga. Terakhir lu dengar kabar tentang dia, kabar apa? Kalau 14 tahun kan udah panjang nih yang dilewatin kan. Kabar sih sebenarnya hanya beberapa kabar kayak misalkan, wah dia sekarang nyanyinya bagus,
main pianonya jago, kayak gitu-gitu. Wah berarti ada keturunan Darah seni. musisi dari lu. Main pianonya jago. Pernah dikirimin video sama salah satu saudaranya, dia lagi main piano. Wah cing jago banget main pianonya sampai kayak gitu. Nah, hanya itu yang gue terima. Dia nggak punya sosial media? Ada tapi private. Dan gue sudah berkali-kali mencoba tapi nggak pernah ke approve. Okay. Nah, kenapa gue ragu? Karena gue di blok. Nah, itu yang gue ragu. Ya. Gitu. Berarti ada kemarahan di sana yang lu rasain. Nah, gue nggak mau. Gue belum siap ketika sampai dia ngomong, wah bisa tambah drop lagi gue kalau sampai dia ngomong, gue nggak mau ketemu lu, itu berat gue. Akhirnya lu cuma mendoakan dia dari... Mendoakannya dulu. Sekarang saat ini gue mendoakan dulu karena gue yakin suatu saat ada hari bahagia pasti. Gitu. Lu bayangin lu diusir anak lu kan gimana rasanya? Misalkan aku nggak mau ketemu papa gitu. Iya, tapi kemarahannya kan beralasan juga. Iya. Nah makanya gue harus pelan-pelan, harus tahu momen yang lewat orang-orang terdekat yang kenal. Gimana nih, kapan gue masuk nih, gimana nih, kapan gue ini, ya mereka ngasih, dulu lah, jangan sekarang nih posisinya. Ini udah mulai nih, kalau dia bilang, ada lampu kuning nih, siap-siap lo. Nah, itu gue udah nunggu itu. Oke, nah kalau lu udah berani menunggu momen itu tiba, berarti secara mental diri lu udah siap dong untuk ketemu? Harusnya gue siap. Lu udah nyiapin kata-kata pertama yang akan lu omongin kalau ketemu dia dong? So far sih, gue akan langsung ngomong on the spot. Gue apapun yang gue utarakan, pasti di hari itu semuanya pasti keluar. Dari air mata, dari ucapan dan segala macam pasti keluar. Selama ini lu buang kemana tuh air mata? Tahan di tiap malam kalau mau tidur. Iya, apalagi kalau lu sendirian itu kan gampang banget kan dibawa. Gue kalau mau tidur tiap malam, setiap berdoa tuh pasti netes. Pasti netes air mata, pasti gue akan... Ini cuma ngomong sambil megang. Gue baru kemarin gue nge-frame gambar anak gue waktu kecil. Gue nemu, ada gambarnya dia nih, akhirnya gue frame. Nah itu gue taruh di kamar, kalau misalkan gue berdoa pasti gue cuma cium ini aja ke foto. Udah, good night, gitu segala macam. Udah gitu doang. Jadi emang mudah-mudahan gitu. Kalau gue yakin keluarganya, omanya, kakak-kakaknya pun pasti akan memaafkan gue, karena semua orang pasti seharusnya ya punya hati pemaaf gitu. Gitu. Karena memang kesalahan dari gue mengakui itu. Berat dah pokoknya. Kalau ada obat penyembuh lo nggak mau nyembuhin yang itu? Mau. Ya kesalahannya yang diserakah itu tadi. Karena gue pengen berawalnya dari situ. Sama ada poin satu yang lumayan rada berat sih sebenarnya, tapi gue nggak mungkin gue ceritain. Satu poin lagi. Iya. Gitu. Pokoknya akarnya dari itu. Dari itu. Kok nggak kebayang sih lu bisa sama anak. Karena kemarin sebelum gue ngobrol kan jujur ya, kenapa gue tanyain ini itu karena mendep di kepala gue. Ya. Waktu kemarin kan jujur kita belum pernah ketemu sebelumnya, belum pernah ngobrol sebelumnya. Terus lagi dia syuting sama Awe waktu itu gue sempet nunggu di bawah sambil ngobrol sama tim lu tuh. Ada beberapa fakta yang bikin gue terkaget-kaget. Salah satunya yang ini tadi. Gue tuh sampai anjir gue harus ngajakin Bang Buluk ngobrol sih masalah ini gitu. Tapi gue tadi cuma memberanikan diri aja. Gue tanyain apa enggak ya, gitu. Karena takutnya itu kan ranahnya udah sensitif banget kan. Makanya gue juga menceritakannya cuma sebagian besar doang. Intinya banyak sih yang mensupport, mendoakan. Bahkan sampai ada lawyer nge-DM ke gue, Mas, gimana sih permasalahan, saya boleh tahu nggak gini-gini. Gue bilang, nggak perlu Mas, saya nggak perlu lawyer. Intinya semua dari saya sih, kalau saya sudah berani dan ada lampu kuning dari informasi dari orang-orang yang kayaknya aman untuk masuk ke ketemuan dan segala macam, pasti saya masuk. Jadi, udah sampai kayak gitu. Banyak yang ini. Cuma intinya memang gue bersalah, jadi makanya gue pengen datang untuk minta maaf ke keluarga, pengen datang untuk minta maaf ke semuanya bahwa gue telah melakukan kesalahan, dan udah pasti pengen datang untuk minta maaf ke anak. Gitu. Cuman kan yang gue takutkan emosi dalam tanda kutip anakku belum dewasa amat, emosi kan masih sangat. Iya betul. Ini bisa meledak-ledak. Dan lu nggak tahu kan kedepannya akan seperti apa ya. Tapi seandainya waktu itu datang terus emosi itu pecah lah gitu, baik dari lu, baik dari anak lu dan masing-masing keluarga pecah gitu. Yang lu harapkan batas minimumnya apa gitu? Gua yang penting boleh ngajak nonton,
Enggak. Artinya lu membayar waktu yang selama ini lu nggak pernah lu kasih ke dia gitu. Iya. Dan saya gini, gue nggak akan ngambil dalam arti ikut gua yuk, enggak gitu. Dalam arti gini, dia mau tinggal dengan omanya, mau tinggal mana nggak masalah. Itu gue juga belum bisa memberikan yang terbaik dalam arti rumah aja gue masih kontrakan ya kan, gue belum bisa ngasih kamar khusus buat dia juga belum bisa gitu. Tapi at least lu datang sebagai figur ayah. Sebagai figur ayah, dia butuh apa, misalkan ada PR sekolahan, gue bantu untuk mengerjakan PR-nya. Atau misalkan dia pengen let's say pengen ke mall, gue nemenin. Misalkan pengen nonton berdua, ada me time antara gue sama dia, kayak gitu-gitu terus. Kayak gitu-gitu sesimpel itu. Dan itu nggak perlu tiap hari juga. Kayak gitu-gitu. Cerita lu membuat gue jadi mensyukuri waktu gue dengan anak-anak gue. Itu. Apa namanya, sesimpel kayak misalkan dia main piano, gue main gitar tuh udah, waduh itu udah cita. Tiap malam gue bayangin itu. Pasti akan jadi banyak lagu-lagu yang gokil sih. Iya. Tadi lu cerita, lu bikin lagu judulnya Senandung Rindu. Liriknya simpel banget nih, gue barusan browsing. Simpel banget. Jadi ini kayak cuman ungkapan kangen lu, ungkapan sayang lu ke dia. Menyayangimu seumur hidupku, merindukanmu di setiap tidurku. Memilikimu sepanjang hidupku, mencintaimu di setiap malamku. Aku pejamkan mata selayaknya berdoa, kepada yang kuasa kau tunjukkan jalan. Anjing, dalam merinding banget. Jadi apa ya? Kita pastilah namanya lo sayang sama orang, sama siapapun itu, doa pasti selalu ucapkan, mau ke orang tua bisa, mau ke istri bisa, dan segala macam bisa. Jadi semua si lirik Senandung Rindu ini universal sebenarnya. Gue buatnya juga sebenarnya untuk almarhum istri gue. Tapi gue tujukan juga ke anak gue. Jadi bahwa gue saat ini gue hanya bisa memejamkan mata, berdoa dan bermohon, tolong tunjukin jalan yang baik dan benar, kayak gitu. Walaupun jalan baik dan benar kita yang langkahnya sih sebenarnya. Benar. Ya meskipun manusia juga nggak akan sepenuhnya benar terus gitu. Tapi at least kan lu udah ngobatin hati lu dan lu pengen berubah untuk jadi lebih baik di niatan lu yang tadi di awal lu omongin. Makanya si Tatunya juga kan gambar doa Senandung Rindu. Anaknya di atas. Ini mawar-mawar buat dia gitu. Dalam arti lu tuh ibarat apa ya, bunga tuh mawar, lu wangi, indah, cantik kayak gitu-gitu. Makanya semuanya atas mawar nih. Sama doa, udah. Tapi ingat Bang, mawar ada durinya juga. Ya. Ada punya kemarahan. Kemarahannya juga. Itu makanya every rose has its thorn. Kalau kata Poison. Anjing, gue seneng banget ini ngobrol. Dari tadi gue langsung ngawang-ngawang loh, di kepala gue tuh kayak muncul slideshow foto-foto bukan foto, maksudnya muka-muka anak gue gitu, bahwa ya itu sih. Kadang-kala dengan kita ngobrol sama orang dan sedikit mendengar cerita hidup orang tuh bisa refleksi ke kita sendiri. Nah itu, berkaca tuh penting loh dalam hidup. Kayak misalkan gue nih saat ini lebih sering berkaca, kayak tadi gue cerita, banyak orang baik sama gue ya, kenapa gue nggak baik, kayak gitu-gitu. Refleksi ke orang yang ternyata ngasih masukan tuh, kita berkaca lagi, gue udah begitu belum ya, kayak gitu. Atau pokoknya refleksi yang kita ini tuh penting banget. Kelihatan air muka lu agak berat sih ngomongin. Yoi. Gua soalnya meskipun terbata-bata tapi akhirnya selesai ceritanya. Udah ngomong udah rada ini nih coy, geter ya kan. Kalau nyanyi udah rada geter nih. Cuman mau gue sedihin sekarang, sedih sih pasti. Iyalah. Cuman kalau gue tetap terbawa kesedihan itu, Bang. Gue akhirnya malah jadi kayak mematahkan semangat gue. Iya Bang, betul. Jadi kayak sekarang nih walaupun gue sedih, bahagia aja. Gue bisa ketemu suatu saat indah kayak gitu-gitu. Ya. Kuncinya di sini. Gokil. Mana? Aduh. Oke. Album baru lu baru keluar kan? Maret ya? Maret. Superglad Rockaholic Revival tanggal 3 pas ulang tahunnya yang ke-17. Mantap. Tanggal 10 pandemi. Gembel kan lu. Kalau mau beli CD lu di mana, Bang? CD Superglad bisa beli di Sabda Nada.
Sabda Nada Record untuk Superglad. Band gue yang satu lagi Kausa baru saja merilis album kemarin tanggal 9 ini. Bisa beli di Eyewitness Record _PKU. Merchandise bisa ke, kalau Kausa bisa langsung ke kausaofficial.com, ada websitenya. Kalau Superglad bisa ke superglad_band. Mantap. Itu bisa mesen-mesen ini apa namanya online. Iya. Dan jangan lupa juga nonton Catatan Si Buluk. Yap. Banyak hal yang unik tertuang di obrolan yang kurang lebih 1 jam lebih rata-rata ya. Tapi kalau lu nyimak sampai habis sih, lu selalu akan dapat value-nya. Termasuk di video ini biasanya gue di akhir video tuh suka nyimpulin sesuatu dari pembicaraan yang kita omongin. Tapi khusus di video kali ini sih gue nggak nyimpulin apa-apa karena lu bisa tarik yang paling relate sama hidup lu sendiri yang mana. Kalau tadi Bang Buluk bilang jangan lupa selalu untuk ngaca, terserah lu mau ngaca dari hidup yang part hidup yang mana yang diceritain Bang Buluk. Thank you banget. Sama-sama bro. Respect. Sama-sama. Jangan ngaca yang gue terpuruk ya. Berkaca dari keterpurukan supaya bisa bangkit. Nah itu. Sampai ketemu di cangkruk berikutnya.